Bicara tentang kopi, William H. Ukers membuat buku yang judulnya All About Coffee, yang menyatakan bahwa kopi dari Jawa merupakan kopi yang terbaik di dunia. Dan tidak salah pula sehingga pada akhirnya Bung Karno, bapak bangsa kita, proklamator Republik Indonesia, pada tahun 1960 dalam sebuah pidatonya menyampaikan A Cup of Java, bahwa kopi Jawa merupakan kopi yang terbaik di dunia. Dan siapa sangka kebutuhan konsumsi kopi di dunia mencapai 8,2 juta ton. Nah, sedangkan di Indonesia kita baru memproduksi sekitar 740.000 ton dan 59%-nya untuk pangsa pasar ekspor. Tapi di sisi lain kebutuhan kopi dalam negeri juga terus meningkat dengan menjamurnya kafe-kafe, dan kopi ini bukan hanya menjadi konsumsi dari kaum tua ya, tapi juga sudah menjadi konsumsi, sudah menjadi kebutuhan hidup dari kaum zilenial maupun milenial. Nah, sehingga tidak salah, sehingga pada akhirnya kita memperoleh data perputaran industri kopi dari kafe saja, di mana rata-rata per hari mereka menjual 200 cup, itu perputaran uang satu tahunnya mencapai 4,8 triliun. Tapi di sisi lain, para petani kita masih terkendala masalah lahan, masalah produksi, masalah pemasaran, dan juga masalah SDM. Nah, sehingga untuk itu kenapa kita PDI Perjuangan ya, melalui DPW PDI Perjuangan membuat agenda kegiatan yang kita namakan Festival Kopi Tanah Air Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Apa saja yang ada di dalamnya? Kita saksikan nanti. Ini adalah kopi jenis Robusta yang ditanam di ketinggian hanya 400 mdpl dan ini berlokasi di wilayah Jakarta berbatasan dengan Depok. Nah, sehingga tentunya ini menjadi sebuah bukti bahwa kopi itu tidak hanya bisa ditanam di dataran tinggi saja. Dan informasi dari pemilik kebun kopi ini yang masih dalam kawasan hutan kota, ya Sangga Buana, panennya juga lebih cepat daripada wilayah-wilayah lainnya. Nah, sehingga ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar, yang sangat menarik ya, yang harus dikembangkan oleh para petani. Dan paling tidak karena tadi kopi juga sudah menjadi konsumsi kaum muda, kaum zilenial, kaum milenial, maka petani milenial juga bisa digerakkan ya untuk bisa mulai menanam kopi di wilayahnya masing-masing yang tidak hanya ya berdasarkan teori, yaitu kopi yang bisa ditanam hanya di 500 mdpl ketinggiannya atau bahkan 1000. Festival Kopi Tanah Air Kebangkitan Nasionalisme Indonesia akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 berlokasi di Parkir Timur Selatan Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam festival kopi itu terdiri dari berbagai macam acara. Salah satunya yaitu Art Exhibition, Education and Community Expos, Social Environment, Entertainment Competition, Ceremonial Procession. Di Art and Exhibition ini terdiri dari pasar kopi, di mana salah satu rangkaian acara di Festival Kopi menghadirkan beberapa jenis brand kopi lokal yang terkemuka
dari 34 provinsi. Lalu juga ada lelang biji kopi, juga ada Coffee Value Chain Diorama, dan tentunya kopi menggambarkan Indonesia, menggambarkan tanah air, menggambarkan Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Lalu yang kedua, ada Education and Community Expos. Itu terdiri dari Coffee Creative Business Forum, lalu juga ada Bincang Kopi, Kopi Talk yang akan menghadirkan narasumber yang sudah teruji di dunia perkopian Indonesia. Lalu juga ada Coffee Demo and Workshop, bagaimana para barista profesional ya menghadirkan bagaimana misalnya teknik-teknik latte art, manual brew, lalu aeropress, dan juga ada workshop pelatihan seduh kopi. Lalu kemudian ada juga community sharing ya, di mana kita akan menghadirkan sebagai narasumber dari mulai distributor biji kopi, kedai-kedai kopi, lalu lembaga-lembaga atau instansi terkait, perbankan, asosiasi kopi, distributor alat pengolah, dan yang lainnya. Yang paling tidak akan membicarakan terkait dengan permasalahan-permasalahan kopi tanah air dan juga solusi yang harus kita kerjakan bersama. Lalu ada social environment, ya, ini akan kita hadirkan, ada mini museum. Kenapa kita hadirkan mini museum? Karena ternyata Indonesia sebagai penghasil kopi terbaik di dunia, Indonesia belum mempunyai museum. Museum kopi yang terbesar malahan berada di negara Dubai. Nah, sehingga mini museum itu kita akan menggambarkan bagaimana sejarah kopi di Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa membangun museum kopi sebenarnya. Kemudian ada kompetisi, ya, competition. Ini terdiri dari lomba barista, ada 3 jenis lomba. Yang pertama adalah latte art, yang kedua adalah manual brew, yang ketiga adalah aeropress. Dari yang sudah disampaikan oleh panitia, ya, dari 3 kategori lomba tersebut sudah ada peserta yang mendaftar sebanyak 120 orang. Nah, sehingga ya bagi barista-barista di tanah air, ya, kita tunggu pendaftaran. Dalam acara festival kopi juga kita akan lakukan ya uji cita rasa dan sulang kopi secara hybrid dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Jadi untuk on the spot kemungkinan kita akan menghadirkan 1.500 sampai 2.000 orang, dan sisanya dari Aceh sampai Papua ya, kita ikut sertakan ya, para peserta itu melalui Zoom meeting. Jadi mudah-mudahan rekod museum rekod Indonesia ini bisa menganugerahi ya, uji cita rasa dan sulang kopi secara hybrid dengan jumlah peserta yang terbesar. Dan ini akan dilakukan di tanggal 27 Mei 2022 pukul 15.00. Selain ada lomba terkait perkopian ya, untuk peserta ya on the spot, kita juga akan adakan lomba. Yang pertama adalah lomba foto, sehingga cari lokasi-lokasi yang instagramable, lalu difoto ya, selfie ataupun dibantu oleh teman ya, yang menarik, lalu diupload di media sosial masing-masing dengan mencantumkan hashtag Festival Kopi Tanah Air atau hashtag FKTA. Lalu juga ada hashtag Banteng Tanah Air. Nah, selain itu ada juga lomba OOTD. Apa OOTD itu? Outfit of the Day. Jadi para pengunjung, kawan-kawan sekalian, khususnya yang zilenial, milenial, coba berdandan yang semenarik mungkin, pakai pakaian yang menarik mungkin untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi untuk foto competition dan OOTD akan kita umumkan setiap hari pemenangnya di malam hari. Kawan-kawan, untuk hiburan, ya, Festival Kopi juga akan menampilkan artis-artis nasional. Yang jelas Mbak Krisdayanti.
Nah, yang kedua Marcel Siahaan, juga ada Rizky Febian, ada juga Hi-Fi. Untuk kalangan yang suka reggae, kita juga tampilkan Momonon. Juga kita akan tampilkan ya, yang suka musik-musik zaman dulu, yaitu plus-plus. Ada namanya Pure Plus. Ya. Dan juga ada penampilan dari The Bataks Band, kemudian ada Piwi Gaskin, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa, Jumat, Sabtu, Minggu, saksikan penampilan artis tanah air. Nah kawan-kawan, bagaimana caranya bisa hadir dalam Festival Kopi Tanah Air itu? Caranya sangat mudah, tidak perlu bayar, gratis, tis. Jadi kawan-kawan silahkan langsung datang saja, registrasi nanti langsung di depan, dan selamat menikmati. Ada nanti booth kementerian, ada booth-nya komunitas, ada juga booth-nya perwakilan dari 34 provinsi, dan juga ada spesial brand lokal yang terdiri dari banyaklah kopi-kopi yang sudah terkenal di Indonesia. Dan sekali lagi ya, jangan lupa tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 di Parkir Timur Selatan, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!